Oh sama dong, buli-buli juga Tuhan menggunakan itu untuk memenuhi semua buli-buli Betul. yang banyak itu kan ya. Wow. Makanya murid-murid bilang, apa artinya 5 roti 2 ikan ini buat orang sebanyak ini? Iya. Karena dari sistem ekonomi dunia, nggak ada artinya modal begitu untuk orang banyak gini dari mana? Apalagi si Petrus doyan makan ya, Pak. Nah, iya itu. Aduh, bener. Halo Pastor, apa kabar? Halo, apa kabar? Wah, Luar biasa. ketemu lagi nih Pastor. Yes. Nah, jadi di acara sekarang itu di Today's Message Podcast gitu ya. Sekarang saya di sini ada Yehuda Laswardi gitu. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Pastor nih untuk yang kedua kalinya ya Pastor ya. Iya. Di yang podcast ya Pastor Yes. ya. Wow, ini memang Pastor Leonardo luar biasa banget. Di sini beliau itu juga adalah gembala senior dari GKS Light to the Nations. Nah ini kita harus mendapatkan sesuatu yang luar biasa banget lagi nih. Karena di podcast pertama, wah jujur aja saya mendapatkan banyak hal. Gitu ya, wah tentang suara kemenangan itu wow banget gitu kan. Nah sekarang, Berarti udah menang belum? udah dengar suara kemenangan itu. Sudah mulai menuju ke kemenangan. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Yes. Oke, jadi kemarin itu kan kita membahas tentang suara kemenangan nih Pastor gitu kan ya. Nah suara kemenangan itu yang kita perlukan banget di saat-saat seperti sekarang ini nih. Dimana lagi ada COVID-19 gitu ya. Kalau orang-orang nyebutnya kadang-kadang koronces gitu ya, corona gitu kan ya. Nah ini dimana itu kita perlu mendengarkan banget suara kemenangan. Ya. Tapi sebetulnya yang perlu di-hit itu salah satunya adalah masalah ekonomi nih Pastor. Iya, oke. Ya kan, maksudnya jujur aja bukannya gimana-gimana ya, maksudnya di company saya aja itu saya mendapat berita sekitar 25.000 orang itu dirumahkan. Wow, ini kan berarti sesuatu hal yang bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri, seluruh dunia nih Pastor. Gitu. Nah, masalahnya di sini adalah sebagai kita nih sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen gitu ya. Nah, kira-kira itu masalah ekonomi seperti ini pandangan Pastor seperti apa nih Pastor? Begini, ekonomi itu sebenarnya adalah ekonomi Allah seharusnya, God's economy, ya. Karena segala sesuatu kan dimulainya dari Tuhan. Sebelum dunia ada kan Tuhan yang ada duluan. Betul. Ya kan? Jadi segala sesuatu dimulai dari Dia. Tidak ada satupun yang mendadak ada seperti begitu dengan sendirinya. Enggak, semua itu berasal dari Dia. Nah, karena Dia yang ada, Dia yang menciptakan, sebenarnya termasuk ekonomi pun diciptakan oleh Dia. Wow. Iya dong. Oke. Iya dong. Karena Dia yang memulai. Jadi segala sesuatu inisiatif dari Dia. Jadi kalau kita mau melihat perekonomian yang betul-betul tidak ngalamin resesi, tidak pernah ngalamin goncangan, tidak pernah bangkrut, ya ekonominya Allah lah. Wow. Nah, kan gitu. Jadi kita orang percaya nih harus melihat bahwa kita punya Allah yang punya sistem perekonomiannya yang dikelola oleh Allah sendiri. Itu Harusnya hanya gitu. mengelola ya. Ya harusnya gitu. Nah, gitu loh. Nah, cuma masalahnya kan gini ya, Pastor. Maksudnya ya itu sesuatu hal yang wow banget nih. Sesuatu hal yang baru buat saya karena memang nggak kepikiran. Maksudnya kan di Kejadian itu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan cakrawala. Nggak pernah tuh ada kata-kata menciptakan ekonomi gitu kan. Jadi kata-kata ekonomi Allah tuh mungkin buat kita-kita nih kayak belum pernah denger nih. Wah berarti kalau ada ekonomi Allah, ada ekonomi manusia kan gitu kan. Soalnya yang sekarang kita alamin itu kayak, wah ini corona nih banyak nih kita usaha kita merosot. Pelanggan kita pada nggak bisa bayar gitu kan. Terus kemudian nih anak-anak sekolah nanti gimana gitu kan. Nah kira-kira kalau dihubungkan ke kejadian seperti itu, yang ekonomi Allah tuh yang seperti apa sih Pastor? Jadi gini, perekonomian Allah adalah perekonomian yang supply-nya dari Dia. Supply-nya dari Dia. Kita ini kan punya demand, punya keinginan, punya kebutuhan dalam kehidupan. Kebutuhan itu kan perlu dipenuhi. Betul. Nah, manusia memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri sekarang ini, dengan sistem ekonominya sendiri yang disebut ekonomi dunia ini. Kenapa sistem ekonomi dunia ini ada? Karena ketika waktu dosa sebelum masuk di Taman Eden, nggak ada ekonomi dunia. Betul. Yang ada ekonomi Allah. Karena semua kan Tuhan yang menciptakan. Ya kan? Adam hidup dari Dia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, ada satu yang menarik. Tuhan bilang terkutuklah bumi. Terkutuklah tanah oleh karena kamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, curse is the ground for thy sake. Jadi Tuhan mengutuk bumi, mengutuk tanah demi kepentingan kamu. Kira-kira begitu. Nah, berarti sejak saat itu bumi ini atau tanah yang diinjak oleh manusia, tanah yang dikelola oleh manusia, terkutuk oleh Tuhan.
Kan begitu. Ya, betul, Lalu betul. Tuhan bilang begini kan, dengan berpeluh dan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Iya. Berarti manusia harus dengan susah payah mencari rezekinya. Artinya kalau begitu sebelumnya enggak dong. Betul juga. Kan begitu. Betul juga Ya itu. kan? Berarti sebelumnya enggak dong. Iya, iya, Nah, betul. artinya sebelum ada dosa manusia enggak harus seperti itu. Makanya kenapa keringat itu sebenarnya adalah akibat dosa. Oke. Kan gitu. Kita kerja susah Betul. payah itu karena dosa. Nah, karena manusia ini kan kecenderungan gini. Jujur kita sebagai manusia kepengen melawan kodrat, bukan melawan kodrat, melawan situasi yang ada, menciptakan sesuatu yang nyaman buat kita. Dari yang tadinya susah, kita kepengen nggak susah. Betul. Nah, gimana caranya cari duit supaya nggak susah? Bagaimana cara, maksudnya menjalani kehidupan tidak susah? Maka dibangunlah sistem ekonominya Betul. untuk membangun supaya dia hidupnya tidak susah, Iya. gitu, ya kan? Tetapi tanpa Allah. Terpisah jadi. Terpisah, Oke. karena tanpa Allah ya tetap susah. Betul juga. Kan begitu. Oke, iya, Nah, iya. jadi yang sekarang saya maksud adalah God's economy adalah ekonomi yang berasal dari Tuhan, kembali lagi kita kepada Tuhan. Kan begitu. Iya, iya, Nah, betul. ada cerita di Alkitab yang menarik dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Cerita tentang seorang janda. Suaminya meninggal. Lalu suaminya ini nabi sebenarnya. Oke. Nah, tapi meninggalkan hutang. Nabi ninggalin utang ini. Iya, jadi ada nabi yang berhutang loh ini. Nabi banyak yang berhutang. Siap. Nah, jadi kadangkala ada orang di dalam pelayanan pun menganut sistem ekonominya dunia lebih kuat daripada sistem ekonominya Tuhan. Kan begitu. Nah, setelah dia meninggal, dia tinggalin utang, penagih hutang, debt collector sudah datang. Mau ngambil 2 anak ini dari si janda ini. Wah, tanggungannya 2 anak itu ya berarti ya. Wah, Haris nggak oke. bisa bayar kan? Oh, iya. Nah, dia datang kepada Elisa melakukan dan mengkoneksikan dia dengan Tuhan supaya ngalamin ekonomi Allah. Lah, dia suruh pinjam bejana yang kosong di luar, dia punya buli-buli berisi minyak. Tuangkan minyak itu dan ternyata apa yang terjadi, minyak ini guli-buli nggak pernah habis nih. Oke. Terus memenuhi semua bejana kosong. Sampai pada bejana terakhir. Begitu bejana terakhir penuh, minyak itu berhenti. Nah, seandainya bejana itu masih ada, minyak itu nggak berhenti. Betul. Artinya supply dari Tuhan tidak pernah berhenti. Wow. Itu hanya berhenti kalau daya tampungnya berhenti. Wow. Ah. Oke. Ini Jadi buli-bulinya ya berarti ya masalahnya nih. Jadi ekonomi Allah itu nggak pernah bangkrut, nggak pernah resesi. Ya, kalau ATM-nya ada di sorga, ada ATM nih, nggak pernah ditulis maaf ATM sedang mengalami kerusakan. Nggak pernah itu. Nggak pernah ada. Jadi yang namanya ekonomi Allah nggak pernah stop dan nggak pernah kurang. Nggak perlu top up. Dia nggak perlu top up. Karena memang dia ada dan dia memenuhi segalanya. Nah, persoalannya adalah manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Oh. Nah, ketika dia membangun satu sistem ekonominya sendiri di dunia ini, maka ketika dia melakukan segala usaha upayanya, ternyata bisa dia menghasilkan. Jadi manusia itu bisa nggak menghasilkan sesuatu tanpa Tuhan? Bisa. ya. Nah, karena atas dasar itulah manusia suka lupa ekonomi Allah. Makanya kenapa ketika ekonomi dunia ini berjalan baik, manusia itu tidak lagi mengingat tentang adanya ekonomi Allah. Oke. Kenapa mereka mengabaikan? Karena mereka merasa bahwa buktinya saya sekarang dengan apa yang saya usahakan, Bisa, saya kerjakan bisa, perusahaan saya gede, besar, maju, kaya. Makanya ketika ditawarkan ekonomi Allah atau Tuhan, dia nggak dianggap. Nah, kan begitu ya kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini di masa pandemi, di mana sekarang ini posisi sekarang nih ya, 22 negara masuk ke jurang resesi. Iya. Kecuali Indonesia belum. Puji Tuhan. Dan tidak akan saya yakin. Amin. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, jadi sekarang ini yang terjadi adalah bahwa karena resesi, orang mencoba pakai sistem ekonomi yang selama ini dibangun oleh manusia. Nggak ada hasilnya. Nah, buat saya, justru di tengah krisis, di tengah resesi, di tengah pandemi seperti ini, manusia punya ekonomi yang dibangun sendiri, nggak ada hasilnya, justru akan terlihat ekonomi Allah. Oh, malah kelihatan ya? Makin kelihatan karena ternyata apa yang dia bangun gagal kan. Nah, yang hidup dengan ekonomi Allah akan kelihatan. Contoh di Kejadian 26. Itu kan ada seorang yang bernama Ishak. Ya. Dia sedang mengalami kelaparan, ekonomi dunia sedang mengalami kelaparan.
Dia mau pergi ke Mesir karena dia pikir Mesir adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan kekayaan. Tapi Tuhan bilang, kamu tinggal di tanah ini di Gerar bersama dengan aku akan membuat engkau diberkati. Kamu akan diberkati. Di tengah-tengah kekeringan seperti itu. Dan apa yang dia lakukan? Ketika dia menggali sumur bapaknya, air itu berbual-bual. Itu di masa kekeringan, di masa kelaparan. Nah, orang-orang di sekitarnya menganggap, hei, kamu kok menjadi lebih kaya dari kami? Nah, kok bisa begitu? Nah, dia diusir, diambil sumurnya, digali lagi, sumurnya berbual-bual. Terus sampai akhirnya nggak ada keributan. Nah, terakhir mereka yang yang tinggal di daerah itu yang mengusir Ishak, mendatangi Ishak kembali, ingin ikat janji. Ishak bertanya, ngapain kamu? Karena kami melihat kamu disertai Tuhan. Orang-orang lihat dong. Orang lihat. Nah, jadi orang yang mengandalkan ekonomi Allah, nanti dunia akan melihat bahwa kok kamu tidak ngalamin krisis seperti yang mereka alami. I see. Wow. Nah, itu dia. Itu God's economy. Itu yang perlu kita bawa. Ya, kalau minggu lalu saya berbicara tentang suara kemenangan, maka suara kemenangan ini juga ada di ekonomi. Gitu. Nah, tunggu ya. Kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan nih, Pastor nih. Ya, tadi ada banyak contoh dari Alkitab gitu kan ya. Kalau misalnya nih si Ishak nih, berarti kan si Ishak kayak teman aja. Jadi kalau berarti sebetulnya kalau orang bilang gini, Tuhan kalau misalnya ada God's ekonomi, ada ekonominya Allah, kok bisa ada krisis? Nah, kadang-kadang berarti bukan berarti si Ishak itu tidak mengalami krisis ya. Berarti dia kan di tengah-tengah krisis juga dong, makanya dia mencari segala sesuatu kan. Nah, itu maksudnya gimana nih supaya orang-orang tuh memisahkan nih antara ekonominya Tuhan dengan keadaan krisis. Nah, ini hubungannya apa ya? Apa kita bisa mengalami juga atau enggak, Pastor? Ini menarik. Ya gimana tuh? Kata krisis itu hanya ada di dunia. Wow. Oke. Di bagi Allah nggak ada krisis. Mana ada di mata Allah krisis? Wow. Nggak pernah ada di mata Allah krisis, resesi, nggak ada. Nggak ada di kamus. Di kamusnya Tuhan itu nggak ada resesi, nggak ada krisis, nggak ada mustahil. Nggak pernah ada kata mustahil di kamusnya Tuhan. Betul. Iya dah. Nggak ada. Jadi yang ada krisis itu hanya manusia. Wow. Jadi kenapa disebut krisis resesi? Itu ada di kamus bahasa orang dunia. Tapi di kamusnya Tuhan tidak pernah ada krisis. Makanya kenapa dia sanggup membuka laut Kolsom, walaupun mereka disebut krisis karena di depan udah laut, di belakang ada musuh, Tuhan bisa buka jalan karena di mata Tuhan tidak pernah ada krisis. Betul juga. Nah, tunggu, berarti sebetulnya maksudnya kita bisa belajar dari Ishak gitu ya. Berarti kalau yang Ishak itu from the very beginning, kalau misalnya dia itu benar-benar, kalau dia dengerin podcast ini ibaratnya lah ya gitu, gas ekonomi gitu ya, berarti dia nggak perlu takut-takut pergi ke Mesir dong, harusnya dong. Seharusnya. Dan waktu dia mau pergi ke Mesir, Tuhan intervensi, bagusnya dia denger. Bisa nggak denger juga kan ya? Ya bisa, tapi bagus dia denger dan dia taat. Nah, waktu dia taat, Tuhan buktikan tidak ada krisis. Wah, that's so good. Wow. Tuhan buktikan tidak ada krisis. Gitu. Wah, ini sesuatu hal yang benar-benar menarik banget. Maksudnya kayak banyak banget hal, maksudnya buat kita semua nih ya yang lagi masa-masa pandemi seperti ini, kalau misalnya sampai titik ini kita merasakan krisis, itu bukan berarti kita tidak bisa mengalami gas ekonomi dong ya. Nah, dengan mendengarkan podcast ini dan membuat podcast ini sebagai suara kemenangan kita gitu kan. Nah, jadi kita di situ bisa memahami dan kita mengerti dan menjalankan dan percaya sama Tuhan kalau Tuhan punya gas ekonominya sendiri gitu ya. Betul. Oke, nah mungkin bisa kayak gini nggak, Pastor? Kalau misalnya tadi yang masalah yang Elisa ya berarti ya, yang janda itu kan tadi ya, yang punya 2 anak. Nah, sekarang itu kita banyak yang punya itu, kita punya satu buli-buli minyak sendiri nih di rumah nih, gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mendengarkan motivasi-motivasi, mendengarkan orang-orang how to we have to invest our money, terus kemudian how to build the business di masa-masa corona gitu kan ya. Kita berarti bisa dong kayak maksudnya memperjuangkan sekuat tenaga kita yang mungkin buli-buli itu bisa ngomongin soal network, bisa ngomongin soal uang kita di tabungan gitu kan. Kita sebenarnya bisa berjuang sekuat tenaga kan untuk itu ya. Cuma kalau kita mengetahui God's ekonomi ini, harusnya kita akan mengambil tindakan yang berbeda kan ya, Pastor? Pasti ya. Jadi gini, kalau kita mengupayakan semua yang ada pada kita dengan kekuatan kita, akan ada keterbatasan. Habis ya segitu ya. 5.000 orang lapar. Cuman ada 5 roti, 2 ikan. Ingat loh, 5 roti 2 ikan ini makanan yang dibawa
oleh anak-anak. Anak kecil ya berarti. Anak kecil, ya. berarti itu menu anak kecil. Kids meal lah ya. Kids meal. Oke. Nah, gimana kids meal bisa mencukupi makanan 5.000 orang? Dewasa, laki-laki. Belum dikasih tahu ukuran laki-lakinya. Kalau kayak kamu, kayak saya, makannya dah. Saya bisa makan anak kecilnya gitu. jadi bisa dibayangkan itu berapa. Nah, bagaimana Allah memecah-mecahkan? Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan ini sampai semua makan kenyang, sisa 12 bakul penuh. Wow. Itu ekonomi Allah. Wow. Nah, buat murid-murid krisis. Betul. Makanya murid-murid bilang, suruh aja pergi ke desa-desa cari makan sendiri. Tuhan bilang, no, kamu yang kasih makan. Karena murid-murid tidak tahu ada ekonomi Allah. Wow, itu benar banget. Jadi kayak yang satu buli-buli sama 5 roti 2 ikan itu sama ya, setara analoginya gitu kan. Dan itu Tuhan menggunakan itu, sama dong. Buli-buli juga Tuhan menggunakan itu untuk memenuhi semua buli-buli yang banyak gitu kan ya. Makanya murid-murid bilang, apa artinya 5 roti 2 ikan ini buat orang sebanyak ini? Iya. Karena dari sistem ekonomi dunia, nggak ada artinya modal begitu untuk orang banyak gini dari mana? Apalagi si Petrus doyan makan ya. Nah, iya itu, dia bener juga ya. Nah, kan gimana tuh? Oke. Sekarang kita udah tahu nih, ada ekonominya Tuhan. Nah, kita itu saat ini itu ya, di masa-masa corona itu ada 2 kondisi manusia nih. Oke lah, kita put 3 deh. Yang pertama itu adalah yang hancur-hancuran gara-gara corona. Yang kedua yang tidak terlalu terimpact. Kayak ya udahlah biasa aja gitu karena dia masih terima gaji, dia nggak termasuk dirumahkan gitu kan. Yang ketiga itu malah yang bisnisnya berkembang. Kan gitu kan. Nah, dari 3 macam itu ya, kira-kira ada nggak sih alasan-alasannya supaya mereka itu, maksudnya alasan-alasan yang membuat orang ketiga macam orang ini nih tidak mau menjalani ekonominya Allah, tapi malah ekonomi sendiri gitu. Gini, masalah untuk mempercaya ekonomi Allah itu nggak semua orang mau percaya, termasuk orang Kristen loh. Pilihan dong berarti ya. Iya. Oke. Kenapa orang tidak percaya kepada ekonomi Allah? Ada beberapa sebab saya lihat. Salah satu penyebabnya adalah mereka berpikir Tuhan itu hanya berurusan perkara rohani. Oh, nggak urusan duit? Nggak ya? ada urusan duit. Okay. Sorga, neraka, moral, kebaikan, nggak ada urusan sama ekonomi. Jadi karena mereka berpikir demikian, mereka nggak pernah mikir bahwa Tuhan pun tertarik dalam perekonomian. Karena di titik awal dari segala sesuatu belum ada, itu kan Tuhan yang ada. Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau semuanya dari Dia, berasal dari Dia. Yohanes 3:27 berkata bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengambil buat dirinya kalau tidak disediakan oleh surga. Betul, amin. Kan begitu. Ya. Jadi memang Tuhan yang menyediakan. Nah, kan gitu. Karena manusia berpikir, karena udah akibat dosa kan. Jadi manusia berpikir Tuhan itu nggak ada urusan sama ekonomi, hanya rohani. Dia nggak percaya. Ada lagi yang nggak percaya karena mereka berpikir Tuhan tidak peduli sama perekonomian dunia. Nggak peduli, kenapa? Karena dianggap itu dosa, dianggap itu materi. Tuhan itu iya, kan ada orang begitu, orang berpikir ini perdagangan, soal duit, soal ini kan materi, soal dosa, soal kejahatan. Padahal enggak. Jadi dagang itu bukan dosa ya? Bukan dong. Sekarang duit itu netral, sama kayak pisau itu netral. Betul. Iya dong. Betul. Tergantung siapa yang pegang pisau itu. Nah, ya. itu netral, duit itu netral. Yang membuat duit itu jadi kotor karena orang yang megangnya kotor. Betul. Ya kan? Ya. Kalau enggak, Yesus tidak akan dibesarkan di keluarga pedagang dong. Keluarga pester ya harusnya. Iya kan? Dan dia kan pedagang. Dia mana tukang kayu. Oh iya betul juga. Iya dong. Tukang kayu, ya? bisnis mebel. Nah, sama kayak presiden kita kan bisnis mebel. Luar biasa. Kayak kan begitu. Jadi dia karena orang berpikir Tuhan nggak peduli. Atau ada lagi orang bilang begini, saya bisa kaya tanpa Tuhan kok. Karena ekonomi dunia ini belum ngalamin resesi, belum ngalamin krisis, mereka hasilkan ngapain? Bisa orang berpikir seperti itu. Makanya dia nggak percaya. Iya kan? Ada lagi orang yang lebih percaya, termasuk orang Kristen nih, belajar ekonomi, belajar keuangan sama dunia ini, termasuk sama ahlinya. Ahli perekonomian dunia ini ya berarti ya. Contoh, saya sekolah ekonomi. Saya sebagai pastor sekolah ekonomi. Sekolah ekonomi saya belajar buku-buku teksnya dari apa? Ya textbook ekonomi yang para ekonom. Betul. Iya dong. Iya. Nah, karena kita belajarnya dari ekonom, kita belajarnya dari textbooknya di dunia ini. Jadi kita belajar dari dunia ini. Yang notabene mereka juga nggak tahu ekonomi Allah. Nah, kita ini dikasih textbook yang lain, namanya Alkitab. Di situ ada hukum-hukum Tuhan, semua prinsip ekonomi ada di situ, ekonomi Allah.
Ada di Alkitab nih Pastor ya, ekonomi semua ya. ada. Wow. Nah, jadi kan kalau kita sekarang ini mengandalkan namanya ahli dunia dan ekonomi dunia, ya tentu kita nggak tertarik. Kan begitu. Betul. Nah, lalu ada lagi orang nggak gitu percaya karena mereka berpikir hukum ekonomi Allah tidak sama dengan hukum ekonomi dunia ini. Dan terasa mustahil, nggak mungkin lah dunia ini kita realistis dah gitu loh. Kalau Tuhan pun nggak begitu. Nah itu kan konsep-konsep berpikir manusia yang memisahkan antara Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Wah itu bahaya banget loh. Wah itu karena kalau misalnya orang-orang tersebut bilang realistis dong, artinya dia dalam kata lain dia menganggap Tuhan itu nggak real dong. Iya. Betul dong. Kalau misalnya dia menganggap ekonomi dunia itu lebih realistik dan dengan ekonomi yang ditawarkan oleh Tuhan dan itu sudah tertulis di Alkitab gitu ya, itu tidak realistik. Berarti dia sebetulnya from deep inside their heart ya, itu menganggap Tuhan gak real dong. Iya, karena ujungnya mereka menganggap realistis itu dia melihat sesuatu hasil yang kelihatan. Benda, kekayaan, kehidupan. Kalau Tuhan itu melihat itu adalah side effect. Tuhan melihat pribadinya. Yang Tuhan mau sentuh, yang Tuhan mau ubah kan orangnya. Karena betul. Pada mulanya Tuhan ciptakan orang. Yang lainnya kan dia udah siapin. Betul. Hari pertama sampai hari kelima. Jadi yang Tuhan mau adalah pengelolanya yang diberesin. Nah kalau kita lihatnya lain, kita kepengen barangnya, kekayaannya. Makanya kita lihat Tuhan mau beresin kita bukan itunya dulu, kita nggak anggap realistis. Itu mensana incorpore sano. sano. Yang satu di sana, satu di sono. Nggak nyambung ya namanya. Nah itu dia. Wah ini bahaya ya. Nah jadi akibatnya manusia itu mengandalkan apa yang dia bisa kelola, yaitu tanah yang notabene di Kejadian Tuhan bilang terkutuklah tanah. Nah bersyukurnya ada rencana penyelamatan. Yesus datang menebus manusia dari dosa untuk dikembalikan ke dalam sistemnya Tuhan. Including ekonomi. Iya. Wow. Nah jadi kita orang percaya harus tahu kita ini bukan cuma selamat dari maut. Selamat dari dosa terus nungguin sorga di gereja. Enggak. Kita mesti tahu kita ini sekarang dibawa masuk. Bukan cuma hidup kekal tapi dengan sistem ekonominya Allah. Wow, that's so great. Ini beneran kayak suatu yang mind blown banget gitu ya. Karena maksudnya dari dulu mungkin orang-orang mikir kayak Tuhan masalah surga, masalah neraka, Tuhan Yesus mati untuk keselamatan kita, tapi buat makan nih kita usaha setengah mati lah. Gitu ya, maksudnya kita kan ada, saya mau tanya dikit nih Pastor. Hubungannya sama hukum tabur tuai ada gak sih? Maksudnya kan Tuhan juga bilang, yang menabur bakal menuai, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, kan gitu kan. Terus ada lagi dong mesti diterusin, yang gak menabur apa-apa gak dapat apa-apa gitu. Nah itu dia, jadi maksudnya apakah dengan ekonomi Allah ini kita just percaya aja terus diem aja atau gimana nih? Gini, ekonomi Allah sama gini, ekonomi dunia itu kan ada aturannya. Betul. Ada sistem, maka disebut sistem kan? Ada sistemnya, ada aturannya, ada regulasinya, ada law-nya. Ada hukum ekonomi. Ya kalau dulu saya sekolah ekonomi ada prinsip ekonomi. Adalah dengan biaya yang sedikit-sedikitnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu kan ngaco. Mana ada yang begitu? Dapat modal kecil dapat untung sebesar-besarnya. Nah itu yang membuat orang terdorong untuk apa? Korupsi kan? Supaya dengan modal kecil tapi dapatnya gede. Betul. Kan gitu. Nah itu prinsip yang mesti dirubah sebenarnya. Kan gitu kalau kita ngomong. Jadi prinsipnya saya mau bawa begini. Ekonomi dunia punya prinsip, Allah juga punya prinsip. Nah jadi ketika orang Kristen percaya sepenuhnya diselamatkan, masuk ke dalam kehidupan baru, kekal bersama dengan Tuhan. Bukan cuma itu, sistemnya pun diubah. Sistemnya ya? Dari hidup dari tanah yang terkutuk itu, Tuhan mau bawa keluar untuk masuk dalam ekonominya Allah. Namun banyak orang Kristen gak nyadari. Kalau masuk dalam ekonominya Allah, ada prinsip dan hukum yang harus kita ikuti. Nah, orang berpikir doa yang menolong mereka. Saya nggak anti doa ya. Tapi doa melulu tanpa ngikutin hukum Tuhan, ya nggak ada gunanya. Contoh, kalau kamu naik mobil, mau beli mobil baru, nggak usah doa untuk nyalain tuh mobil. Betul, starter aja ya. Starter. Gitu ya? Asal ikutin manual booknya, udah. Betul sih. Nah, bahkan kalau kamu beli satu produk elektronik, di situ dijelasin kan, ada penjelasan di buku itu. Sepanjang kamu ngikutin manual book ini, kalau ada kekeliruan,
bisa klaim, kan begitu. Betul. Makanya kalau rusak jangan benerin sendiri katanya, kan gitu. Hancur. Hancur ya kan? Hancur, ya. Nah itu kan ada aturannya. Iya. Bahasa kerennya di perusahaan namanya SOP, Standard Operating Procedures. Iya. Nah Tuhan juga begitu loh. Nah kalau kita masuk ikutin ekonominya Allah, it becomes automatic. I see. Nah hukum-hukumnya ini yang kita mesti pelajari apa saja. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Terus di dalam jalan Tuhan, apa saja yang kamu perbuat berhasil kan? Kamu akan dibuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Betul. Bukan berhasil dulu terus kemudian suruh ngikutin apa macam-macam, tapi ikutin dulu baru berhasil ya, Pastor ya. Oke, no berarti ada kunci-kuncinya dong. Ada yang kayak prinsip-prinsip yang kita harus ikutin dong kalau mau masuk ke sistem ekonominya Tuhan. Betul, kan ya. Betul. Itu bisa tolong di-elaborate nggak? Nah, apa aja nih? Saya ini sering memberikan seminar keuangan. Nah, banyak orang berpikir ikut seminar keuangan mereka dapetin rumus, mereka dapetin resep, lalu buka resep, bikinin resep, terus bisa. Enggak loh. Nah, proses ekonomi Allah itu harus disertai dengan proses perjalanan hidup kita, di dalam proses hidup kita bersama dengan Tuhan, dan untuk mengikuti sistemnya ekonominya Allah, gitu. Oke. Kalau hanya ikutin seminar ekonomi, ikutin stepnya 1, 2, 3, terus kita bisa jadi kaya atau kita bisa jadi berkatin, udah gampang ikutinnya. Udah nggak perlu nggak apa-apa perlu pusing lagi. Okay. Nah, yang menjadi masalah adalah Tuhan mau membentuk orangnya, beingnya bersama dengan Tuhan ini. Harus dibentuk. Sambil terus mau nggak taat sama hukum Tuhan. Ya. Kalau dia ikutin seperti Abraham, ikut dalam taat mengikuti Tuhan, dia masuk ekonomi Allah. Oke. Kan begitu. Jadi itu harus kayak konsisten gitu kan berarti. Betul. Kayaknya. Taat itu nggak ya cuma iya enggak gitu, tapi kayak iya terus gitu kan ya, atau enggak terus harus konsisten. Secara konsisten itu berarti secara setia lah ya. Iya. Mengikuti prinsipnya Tuhan gitu kan ya. Sekarang gini. Wow. Ada berapa banyak sih orang Kristen yang percaya, Kristen loh ya, Kristen. rajin ke gereja yang percaya bahwa ada ekonomi Allah? Berapa banyak? Iya. Nggak semua. Ada orang yang masih tetap mempercayai sistem ekonomi dunia ini. Nah, mau ikut sistem ekonomi Allah itu pilihan loh. Pilihan. Iya, gitu ya. kita mau ikutin ekonomi dunia atau ikutin ekonominya Allah yang selalu terjamin. Wow. Okay. Anti krisis kan begitu. Anti krisis ya. Anti krisis, anti goncangan. Gitu. Bukan anti kris kan? Anti krisis ada istilah terakhir. Iya. Anti krisis ya. Oke. Lihat Musa, semua di padang gurun siapa yang sediain? Itu ekonomi Allah. Betul. Sandalnya nggak sampai rusak nah, ya. Itu dia. Nah, itu dia. Nah, itu kan begitu. Iya ya. Nah, kalau misalnya seperti itu nih, ada nggak sih yang kita perlu lakukan ya secara spesifik gitu? Maksudnya mungkin bukan step by step, tapi kayak misalnya secara in overall, apa sih yang kita perlu ikuti sih untuk dalam pengen masuk nih ke ekonominya Allah gitu ya? Maksudnya, oke, kita ngikutin prinsipnya Tuhan nih, tapi apa? Maksudnya kayak kita harus ngapain gitu? Apa kita harus doa atau puasa atau apa nih kira-kira ada nggak, Pastor? Nah, salah satu yang perlu kita ketahui adalah kita harus masuk di dalam platform yang sama. Oke. Ya, kalau kita kalau di dalam gadget ada Android, ada iOS, platformnya harus sama. Ya, loh. Kalau kita mau ambil aplikasi yang berasal dari iOS, mau nggak mau platformnya harus iOS. Betul. Dan sebaliknya. Ya. Nah, kalau kita mau ikutin ekonomi Allah, platformnya harus platformnya Allah. Itu gimana tuh maksudnya? Nah, jadi artinya frekuensinya harus sama. Oke. Kan begitu. Bahasa saya tuh suka pakai bahasa frekuensi. Kalau frekuensi kita sama Tuhan di FM sama-sama FM, pasti kita akan beresonansi, bisa nangkep. Nah, dalam konteks ini Tuhan bilang apa? Di dalam Ulangan, Alkitab bilang bahwa dia berkata bahwa apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, di ayat sebelumnya kan dibilang bahwa kamu akan dibikin beruntung dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam buah kandanganmu, apabila kamu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Kan begitu? Jadi artinya kehidupan rohani kita, iman kita sama Tuhan nggak boleh diabain dulu. Ini platform paling utama. Wow, betul. Platform paling utama yang namanya saya sebut kuncinya adalah kehidupan spiritual. Nah, banyak orang kehidupan spiritual yang nggak mau, tapi duitnya mau. Banyak. Iya kan? Maunya ekonomi Allah, lalu masuk kepada prinsip tabur tuai. Itu prinsip ekonomi Allah memang. Tapi sebelum tabur tuai, ini orangnya mesti benar dulu dong. Kehidupan rohaninya benar. Dia menabur dari hati, dari hidup yang berjalan bersama Tuhan.
Iya. Iya dong. Iya. Nah, kalau kita cuma jadi Kristen di gereja, datang ke gereja rajin, tapi hidup kita fasik. Lalu kita berharap dengan tabur kita tua, ya nggak gitu loh. Tuhan nggak begitu. Tuhan mau melihat kitanya loh. Wow. Kitanya yang Kitanya, penting. hidup kita sama Tuhan tuh kita betul andalkan Tuhan atau enggak. Wow. Jadi nomor satu, platform nomor satu yang utama adalah kita harus punya kerohanian. Ya. Hidup kita benar di mata Tuhan. Oke. Kan begitu. Ya. Makanya ada Yesaya berkata bahwa kalau engkau taat dan mendengar suara Tuhan, maka engkau akan memakan hasil baik dari negerimu. Kalau taat sama Tuhan. Iya, gitu. artinya ketika rohani kita benar berjalan sama Tuhan, maka apa aja yang kita hasilkan berhasil. Wow. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu mazmur yang terkenal. Ya. Ya kan? Bahwa kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, berbahagialah. Betul kan? Ya. Lalu yang tidak berdiri di jalan orang fasik, yang tidak duduk di antara pencemooh, artinya orangnya ini harus dekat Bener sama dulu. Tuhan, benar hidupnya mau dalam. Saya nggak bilang bahwa dia sempurna, Ya. tapi dia mau jalan sama Tuhan, nggak mau ikutin cara-cara dunia. Maka Tuhan bilang, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Nah kalau pohon di taman aliran sungai, dia nggak akan kekeringan. Ya. Karena air ada. Artinya kalau kita punya kerohanian, platform kita sudah benar, Tuhan akan posisikan kita. Itu artinya ayat itu sedang membicarakan tentang memposisikan tanaman itu di tempat yang berair. Oke. Kita akan diposisikan oleh Tuhan di tempat yang akan diberkati. Wow. Maka ayat ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hasil. Wow. Jadi kalau kitanya sudah diposisikan sama Tuhan, apa saja yang kita perbuat berhasil. Berhasil ya. Jangan ngutip ayatnya langsung ayat 3, apa saja yang saya perbuat berhasil. Lihat dulu ayat sebelumnya. Wow, that's so good, so great. Gitu. Wah, Pastor, ini kelihatannya saya pengen menambah sedikit nih ya. Maksudnya tadi udah values. Just another 2 minutes lah maybe gitu ya. Maksudnya kita pengen dengar juga dari Pastor nih. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang benar-benar real Pastor pernah alami masalah God's ekonomi ini dalam kehidupan Pastor gitu. Maksudnya kan tadi supaya kita bisa, oh ternyata memang itu beneran real karena sudah kejadian nih gitu kan. Nah, boleh nggak Pastor satu pengalaman aja like short story about it? Gini, short story yang saya nggak pernah bisa lupa adalah di dalam kehidupan saya, ketika saya masih kerja di bank waktu itu sebagai seorang trainee. Trainee ya? Ya, Oke, jadi awal-awal trainee ya. gajinya berapa sih? Saya pun dikasih pakai mobil dari orang tua saya. Nah, mobil itu saya ingat Suzuki Forza kecil hitam waktu itu, zaman waktu itu. Sekarang udah nggak eksis tuh mobil. Udah nggak eksis. Nah, di jalan di Tomang terjadi tabrakan beruntun. Saya yang paling belakang nabrak, hancur karena di depan saya truk. Wow. Habis. Oke. Harusnya yang paling belakang ini nggak boleh main sembarangan jalan, harus beresin dulu. Tapi entah kenapa di pagi itu ada orang-orang rame-rame lihat begitu, saya dibilang udah Pak jalan aja, jalan gitu. Dan kebetulan mobil saya masih bisa jalan, jadi saya jalan. Iya. Itu satu, itu kan satu miracles. Iya, Saya nggak harus berurusan, Iya, disuruh jalan, saya jalan. Sampailah saya di kantor, sampai di kantor terlambat. Betul. Dan apalagi saya masih kerja di bank asing waktu itu. Oke. Nah, bos saya tanya kenapa kamu datang terlambat? Saya bilang saya tabrakan. Loh kok bisa? Nah, saya kebetulan parkir di tempat parkir yang bisa dilihat sama bos saya di kaca belakang. Dia lagi duduk di belakangnya tuh ada kaca. Di kantornya Saya, gitu iya ya. di kantornya. Saya bisa lihat. Kayaknya di belakang Bapak. Dia lihat, oh itu yang hancur. Iya. Mobil kamu itu. Coba sambil saya lihat. Iya itu dia Pak. Waduh. Dia tanya sama saya, kamu asuransi? Enggak. Loh kamu gimana sih katanya gitu. Ya namanya juga baru kerja, penghasilan pas-pasan, ya kita nggak asuransi lah. Gitu. Jadi gimana kamu? Ya belum tahu. Lalu saya telepon teman saya datang, dia cek, lalu dia kasihlah satu angka. Sekian misalnya jumlahnya. Waduh mahal amat gitu kan. Saya lagi bingung nih gimana. Bisa sih saya kayak minta tolong orang tua saya, tapi kan malu saya. Nah singkat cerita, di tengah siang, waktu makan siang, tiba-tiba lagi kantor lagi kosong, dia kebetulan nggak keluar, dia makan di Si bos nih. Si bos ini, Oke. dia panggil saya, sini kamu Leo, gitu. Kamu tuh ya lain kali gini-gini dia nasehatin. Setelah itu dia tarik laci, dia dari amplop, dia kasih saya ini nih buat kamu tuh, kamu bayarin kamu punya servis, betulin. Wow. Wah, saya bilang, waduh thank you Pak ya, gitu. Udah. Nah, saya pulang, saya buka, hanya bisa setengah.
Oke. yang dia kasih. Kurang setengah. Kurang setengah. Masih tetap gede buat saya. Iya. Dari mana nih? Ya saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan akan cukupkan. Wow. Oke. Ya, saya pikir ya udah. Malam saya lagi tidur, mau tidur. Nah kebetulan kamar saya dekat sama pintu masuk di rumah saya, gerbang pintu masuk. Dan saya belum menikah waktu itu. Jadi ketika mau tidur, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ketok. Pembantu keluar, ditanya, ini rumah Pak Leonardo? Iya. Ada, kayaknya udah di kamar. Oh udah titip aja ini buat dia. Nah saya dengar, loh kok ada yang nyebut nama saya? Namaku disebut kayak Samuel dipanggil kan gitu kan. Bapak, apakah itu engkau? Jadi saya segera keluar, saya tanya pembantu, siapa? Waduh dia nggak sebut nama tuh. Apa yang dititipin? Ini amplop. Oke. Saya masuk kamar, saya buka amplop itu. Saya lihat orangnya udah nggak ada soalnya. Saya lihat amplop, jumlahnya persis separuh dari apa yang kurang. Wow. Besok saya servis, semua dana cukup. Itu ekonomi apa? Ekonomi Allah. Wow. Wah ini satu hal yang penting ya. Maksudnya kadang-kadang misalnya orang lihat, iya kalau misalnya namanya pastor kan semua orang pengen nabur kalau pastor. Ini trainee loh ya. Wow, ini benar-benar memang ekonominya Allah tuh eksis betulan ya. Betul. Dan luar biasanya saya justru banyak belajar prinsip ekonomi waktu saya masih kerja di bank. Sebelum saya jadi pendeta. Saya nggak pernah loh diajarin sama pendeta untuk mengembalikan persepuluhan secara konsisten. Tuhan yang mengajarkan saya. Wow. Kalau kita mau ngomong salah satu prinsip dalam ekonomi Allah. Iya. Wow. Wah luar biasa banget Pastor, ini udah kayak mind blown banget, dan cerita ini memang kalau saya sendiri saya baru pernah denger sih gitu. Ini wow banget gitu ya. Jadi maksudnya ini untuk closing saja gitu. Maksudnya saya ingin menyimpulkan beberapa. Jadi sebenarnya ekonomi Allah itu beneran real dan beneran eksis gitu ya. Jadi itu memiliki prinsip yang beda banget sama ekonomi dunia ini gitu kan ya. Karena Allah menyediakan semuanya, dia bisa memprovide semuanya. Nggak ada kata-kata krisis gitu ya, yang ada kata-kata Kristus gitu ya. Oke, nah terus kemudian satu lagi, masalah kita mau masuk ke ekonominya Allah atau enggak, itu pilihan kita. Pilihan ya, karena kita itu yang harus mau dibentuk dulu supaya kita memasuki prinsip-prinsipnya Allah, baru kita memasukin ekonominya Allah gitu ya. Wow. Makanya kan ada orang yang bilang begini, kenapa dia Kristen tapi kok dia hidupnya melarat? Ya kenapa itu ya? Lah ya karena dia nggak memilih untuk masuk dalam ekonomi Allah. Cuma dia memilih di KTP-nya Kristen gitu ya. Saya percaya kalau dia masuk dalam ekonominya Allah nggak mungkin begitu, karena ekonomi Allah nggak ada yang namanya krisis. Wow. Pasti ada berkecukupan. Wow. Banyak kesaksian dari hidup saya sampai hari ini bagaimana saya melihat Tuhan itu bekerja luar biasa. Oke, wah ini thank you banget Pastor ini karena benar-benar kayak waduh a lot of things ya yang aku benar-benar dapat gitu. Wah tuh sampai bumi aja bergetar mendengar itu kan ya, sampai ada barang jatuh gitu. Nggak usah pada takut semuanya karena itu merupakan ekonominya Allah. Tuhan akan menggantikan itu gitu ya. Anyway, jadi ini wow banget kita bicaranya. Thank you banget Pastor gitu ya. Nah, dan untuk yang berikutnya kita juga akan kedatangan tamu yang nggak kalah serunya gitu ya. Pastor Christopher Tapi Heru gitu ya. Dan moderatornya juga nggak kalah serunya. Saya lagi. Oke, so thank you banget Pastor. See you next time. God bless you. God bless. Ekonomi Allah ya. Amin. Mantap.